Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, fa inni la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Qala ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam takilla isma kunta wa bi sayyidatil hasanah tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah sadaqa Rasulullah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat, iman Islam kita masih kuat. Kita diberikan panjang umur, Bapak ya. Dan semuanya kita tentu yang ibadah sholat zuhur hari ini tentu dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat yang namanya nikmat panjang umur. Itu luar biasa, Pak. Mumpung kita masih diberi umur, maka kita rajin ibadah. Mumpung masih dikasih umur, kita sempat berinfak fisabilillah, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kesibukan kita luar biasa. Nah, Ustaz Cahmur dan kesempatan mulia ini, jamaah yang dimuliakan Allah, selain rasa syukur, kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Man shalla alaihi salatan, siapa yang bersolawat kepada Rasulullah walaupun hanya sekali, tapi nanti sallallahu biha asra salawatin, Allah lipat gandakan keberkahan hidup kita 10 kali lipat. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa Jamaah izinkan saya, karena kajian kita ini nanti rutin, maka saya akan gunakan kitab namanya Riyadhus Shalihin sebagai dasar pijakan supaya pembicaraan yang saya sampaikan tidak ngawur tapi ada dasarnya. Ini perlu saya sampaikan kepada Bapak sekalian, memang saya kasih judul Mujahadah di dalam beribadah. Kalau dalam kitabnya itu halaman 63, Babun fil mujahadah, satu pasal yang membahas tentang mujahadah. Apa itu mujahadah? Untuk apa mujahadah? Apa fungsinya? Bagaimana mujahadah? Dan apa hikmah setelah orang itu bermujahadah? Saudara, perlu saya sampaikan, kalau Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Jadi ini firman Allah, walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, lanahdiyannahum, maka saya akan berikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang sungguh-sungguh itu, subulana. Nah, subulana itu jalan-jalan Allah yang sangat banyak. Kalau sabil artinya jalan, tapi kalau subul artinya jalan-jalan, jalannya banyak. Sama kayak torikoh, artinya cara, torikoh. Tapi kalau turuk itu beberapa cara, jadi banyak. Sabil itu jamaknya subul. Wa innallaha, maka sesungguhnya Allah lama'al muhsinin, beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini ayat ini Bapak-bapak memberikan semangat kepada kita kalau mau ibadah
harus pakai mujahadah. Orang mau niat pergi haji, bapak-bapak, mujahadahnya apa? Jual tanah, nabung, taruh di ATM, bilang sama bini, musyawarah, jual kontrakan, jual sawah yang di Jawa. Kalau nggak punya apa-apa, dari gaji, berapa tahun kita bisa ngumpulin uang untuk pergi haji? Itu urusan Allah. Yang penting mujahadah bapak, niat nawaitul hajjah. Saya niat haji, ya Allah mudahkan urusan saya. Saya niat umroh, nggak ada urusan, tiba-tiba bisa, Allah permudah. Kalau pakai logika, duit kita kurang untuk merawat anak, biaya pendidikan, kesehatan, pikiran manusia dengan kekuasaan Allah jauh Pak. Bapak yang penting itu mujahadah. Maka mujahadah itu bahasa Arab. Jahada, bersungguh-sungguh. Yujahidu, sedang bersungguh-sungguh. Mujahadah, kesungguhan. Fi'il amarnya jahid. Maka bersungguh-sungguhlah. Orang yang bersungguh-sungguh namanya mujahid. Nah, ini nanti Bapak pasti bilang, apa bedanya dengan jihad? Jihad dengan jahid itu hampir sama itu. Jahada ya jahadu juhdan. Bahwa jahidun. Tapi ini dari jahada. Dengan jahada sudah beda Pak, itulah bahasa Arab. Sama juga kayak Bapak kataba menulis. Dengan kataba itu beda, saling menulis. Yukatibu mukatabatan. Ini juga sama. Nah, makna secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Jadi tidak selamanya harus perang. Nah, nanti apa hubungannya dengan misalnya saudara kita yang di Palestina ya, di Masjidil Aqsa yang digempur habis-habisan, yang itu musuh bebuyutan antara Israel dan kawan-kawan kita di Palestina. Bagaimana kontribusi Indonesia, bagaimana kontribusi umat Islam, apa minimal banget, yang minimal doa Pak. Kalau Bapak nggak mau ngedoain mereka itu ya terlaluan lah Pak ya. Udah nggak ngasih duit, kita nggak ikut perang, kita nggak ngirim makanan. Ada satu negeri yang negerinya itu susah banget tapi ngirimin makanan. Padahal di sana listrik mati, susah dan sebagainya. Kita ini makanya hidup di Indonesia, masya Allah Pak, enak banget. Enak apa enak Pak? Enak. Sholat bebas. Mau tidur nggak ada suara tembakan. Cuma lagi diuji apa kita? Panas. Panasnya lama banget Pak Ustadz. Ya, semalam udah hujan. Alhamdulillah. Hujan ini Pak luar biasa, itu yang ditunggu-tunggu. Sekian lama tidak hujan, dikasih hujan. Alhamdulillah. Maka negeri kita Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang gemah ripah loh Cinawi. Toto tentrem kertora harjo. Kurang apa sih? Allah menjadikan syakirin, jadikan orang-orang yang bersyukur sebagai warga negara Indonesia. Karenanya kalau kita melihat negara-negara luar itu Pak, wabil khusus kita juga lihat negara Iran, Irak, bukan tenang-tenang aja tuh negara-negara Timur Tengah ini. Ya kalau Palestina itu ya sudah masya Allah lah ya kan. Kadang kalau Bapak ngaji itu surat Al-Isra ayat 1 coba dibuka ya. Itu ada yang protes ke saya, nanya, Pak Ustadz, itu ayatnya alladzi barakna haulahu. Di dalam surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ada aqsa tuh Pak. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Al-Isra ayat 1. Itu tentang Isra Mi'raj tuh Pak. Rasulullah berangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka Masjidil Aqsa ini masjid Kanjeng Nabi. Sebelum diberangkatkan Mi'raj menghadap Allah ke langit 7 ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah mendapatkan perintah hakimis sholat 5 waktu itu Pak. Maka Masjidil Aqsa ini masjid luar biasa. Ada yang bilang ngapain sih itu orang dibom, nggak kapok-kapoknya nggak pergi aja dari situ.
Ini orang lemah iman itu. Jadi kawan-kawan Palestina yang muslim-muslim yang pejuang-pejuang itu Pak, itu luar biasa akidahnya, tauhidnya, keyakinannya, orang mempertahankan sebuah negeri. Dan ini kehormatan. Bagaimana juga mujahid-mujahid Indonesia, pahlawan Indonesia, Wali Songo. Bagaimana juga pahlawan muslim Indonesia ketika dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Sama itu Pak. Kalau tidak dikomandoi oleh para ulama waktu itu Pak, maka sekarang kemarin itu 22 Oktober ditetapkan Presiden. Alhamdulillah tuh Pak Presiden bikin kepres tahun 2015 namanya Hari Santri Nasional Pak. Alhamdulillah. Ada sejarahnya itu Pak Hari Santri. Tanggal 22 itu Oktober resolusi jihad yang dikeluarkan oleh pembesar Nahdlatul Ulama Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu tuh Pak. Supaya umat Islam Indonesia melawan penjajahan. Dan jangan sampai penjajah muncul lagi. Kita sudah menyatakan 17 Agustus 45 aja tuh Pak. Negara-negara luar tuh masih pengen nyaplok Indonesia lagi. Padahal sudah dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Namanya proklamasi kami gitu tuh Pak. Menyatakan kemerdekaannya. Itu kita masih dalam kondisi bahaya Pak. Karenanya Mbah Hasyim Asy'ari, ya nyuwun sewu ya, ulama-ulama dulu tuh bahasa Betawinya tuh ya Jawaranya Pak. Mungkin juga digolong nggak mempan, ditembak nggak mempan. Kemarin tuh beredar video juga ya di Afghanistan, Palestina itu ditembakin berapa kali oleh Israel, dia nggak mati-mati. Apakah itu setting atau tidak ya saya nggak tahu Pak. Saya hanya buka di YouTube saja, silahkan dibuka. Tapi intinya adalah kalau sudah terjadi peperangan kan nggak enak. Maka negara ini kita jaga, negara kesatuan Republik Indonesia dari tahun 45 Pak. Yang sekarang ini 2023 berarti sudah berapa tahun Pak? 78 tahun yang luar biasa ini kita jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kekuatan luar negeri yang mau menghancurkan Indonesia, termasuk apalagi yang di dalamnya. Maka Islam itu nggak suka dengan garis keras. Wala tufsidu fil ard, jangan bikin onar di muka bumi. Dakwah juga nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah keras-keras, nggak usah mengkafir-kafirkan orang. Kopar kafir. Jangan gampang mengkafirkan orang. Orang sholat kok dibilang kafir, karena ini nggak jelas juga ngaji. Jadi Bapak nggak usah ikut aliran-aliran yang begitu Pak. Aliran kita ini udah banyak banget. Rasulullah aja bilang suatu akhir zaman nanti 73 aliran. Satu doang yang masuk surga. Siapa dia? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Semuanya kita pengen ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setidak-tidaknya kalau Ahlus Sunnah, dia adalah orang yang ahli di bidang menjalankan sunnahnya Kanjeng Nabi. Wal Jamaah artinya dia senang berkelompok, berorganisasi yang baik tentunya, yang positif. Tidak organisasi yang membuat makar, bukan organisasi politik yang ingin menghancurkan negara. Ada negara di dalam negara, itu bahaya Pak. Kita ini negara Pancasila ya, tok udah itu. Pancasila Undang-Undang Dasar paling kita ikuti. Dan nggak ada Pancasila Undang-Undang Dasar bertentangan dengan Al-Quran. Sampai lihat sila keberapa yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya ngaji, kita cari. Semuanya cocok. Ketuhanan yang Maha Esa. Dia Qul huwallahu ahad. Ayat-ayat keesanan, kemanusiaan. Kita disuruh nyumbang, donor darah dan lain sebagainya. Ada ayatnya surat Al-Maidah. Kemudian persatuan, itu jelas. Persatuan itu ada di Ali Imran ayat 103, 102, 110. Boleh juga dibuka Al-Hujurat 49 ayat mulai dari ayat 10. Itu tentang persatuan Indonesia. 10, 11, 12, 13. Itu bahkan persatuan kebangsaan internasional. Makanya ayat-ayat Pancasila itu semua relevan dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis.
Apalagi musyawarah, ya kan? Sila keempat, jelas itu cocok banget dengan Quran. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Wasawirhum fil amr, banyak ayatnya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Suruh adil dan baik. Itu Pak, makanya kita alhamdulillah janganlah kita ikut terprovokasi kondisi bangsa luar, kemudian kita pengen menghancurkan negeri kita, pengen merusak, pengen demonstrasi yang gak jelas. Kalau demonstrasi dalam perspektif menyampaikan pendapat, is okay. Tapi kalau anarkis, bukan itu ajaran Islam. Bapak jamaah yang saya muliakan, wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa kurisma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila, maka ibadahlah kepada Allah dengan ibadah yang serius. Jadi ibadah itu jangan main-main Pak. Kalau mau sholat, ya kita pakai minyak wangi, dandan, peci, sisiran Pak. Kita mau kondangan aja tuh Pak, pengen pakai batik yang paling mahal. Ya, benar nggak Pak? Minyak wangi, seragam sama istri, semprot sono, semprot sini. Padahal mau kondangan, pakai sepatu yang necis. Nah, kalau bisa kita sholat sama Pak. Apa ada hubungannya Pak Ustadz sholat dengan seragam atau baju yang wangi? Ada. Allah mencintai kebersihan. Allah suka sama orang yang membersihkan diri, maka sholat pakai wudhu. Kenapa Ustadz pakai wudhu? Iya begitu, ikuti kanjeng Nabinya seperti itu. Di Quran bunyi gitu, mau sholat wudhu. Tidak sah sholatnya kecuali dengan wudhu. Betul nggak Pak? Nah ini wudhu itu di suatu hari nanti wajah kita akan bersinar di akhirat sebagai saksi orang yang berwudhu. Bapak bedain orang yang sholat sama yang nggak sholat, mukanya aja beda. Kita bukan berarti masalah ganteng nggak gantengnya Pak, kebersihan wajah yang bersinar-sinar akibat air wudhu. Ya, maka ibadahnya harus serius. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka, maka sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita mati. Itu taruhannya Pak. Jadi kalau belum mati, jangan berhenti nyembah Allah. Itu perintahnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Al yakin bukan yakinnya Bapak. Al yakin bermakna al maut. Dan kematian itu datang sudah ada waktunya, Bapak nggak usah takut. Lagi di masjid, lagi naik motor, lagi sepeda, lagi nyantai, lagi nyanyi dangdut, lagi di organ tunggal, lagi nyawer. Nauzubillah. Bapak minta sama Allah kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Jangan lagi joget asik-asik makul lepak gitu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, enggak enak juga Pak. Yang enak lagi megang tasbih, lagi istighfar, ya kan? Lagi baca Quran, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khotimah. Amin. Faman ya'mal, faman, dan siapa orang ya'mal yang mengerjakan misqala dzarratin, sebiji dzarrah walaupun kecil. Bapak ngamal, Bapak nolongin orang, minggirin sandal, nata sandal, nyiramin air kencing yang ada di toilet, bau banget mau kencing masjid, toiletnya Bapak siram, kecil. Ada paku pinggir jalan, Bapak pinggirin, ya Allah ntar kena ban orang nih. Ini romanya ranjo-ranjo dikasih ban nih biar bocor ban orang. Bapak ngeliat, disingkirin nggak? Singkirin Pak, kelihatan dicatat itu amal Bapak itu Pak. Dzarratin khairan yara, nanti akan dilihat di hari kiamat. Wa qala ta'ala, berkata surah Allah Ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum, apa-apa yang kalian kerjakan, kalian dahulukan untuk diri kalian min khairin, sebuah kebaikan yang Bapak tampilkan, yang Bapak ucapkan, yang Bapak lakukan, yang Bapak perbuat kecil aja, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkan kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairu wa a'dhamu ajra. Itu sesuatu a'dham itu gede, Pak. Ajron itu pahala.
artinya pahalanya besar. Mungkin bapak nolongin anak yatim cuma beliin baju doang. Jangan salah pak. Itu saksinya anak yatim. Beliin bukunya doang. Atau ngasih minum doang. Atau ngasih uang jajannya doang. Ustaz, saya nggak mampu beramal yatim 100.000. 5.000. 50 nggak bisa. 2.000. 2.000 masih nggak bisa 1.000. Makanya kita ini filosofinya Pak, as-shadaqah tatfa'ul bala. Sekecil apapun kita bisa kontribusi. Pengajian yang lalu saya sampaikan, kalau Bapak acara maulid sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, semua pengeluaran Bapak tentang maulid berkah itu Pak. Biarin ada yang ngasih proposal lagi, kasih aja. Udah, saya akuanya, saya nyumbang makanannya, saya nyumbang apalah, ditanya panitia yang belum ada apa. Ikan Pak Ustaz, kasih ikan. Bapak nggak usah ceramah Pak, dakwah itu banyak cara. Sudah saya sampaikan di momen yang lalu. Kalau Pak RT, Pak RW kan nggak perlu banyak ngomong, paling sambutan singkat. Pak RW apa gebrakannya? Sama juga Ketua DKM. Ketua DKM nggak harus kiai kan? Ketua DKM memang bagusnya orang yang ahli ibadah, karena Ketua DKM itu akan dicontoh kesehariannya. Tapi tidak harus keluar-keluar juga. Dakwah bilhal namanya Pak. Jadi dakwah itu banyak. Wa qala ta'ala berfirman, siapa Allah ta'ala wa ma taf'alu min khairin, apa yang kalian kerjakan sebuah kebaikan, fa innallaha bi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah itu jelas Pak ya. Ayatnya udah jelas, itu memberikan motivasi supaya kita semangat di dalam beribadah. Bapak yang saya hormati, mana hadisnya Ustaz? Ini hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas yang Allah ridhoi, qala, berkata Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, nikmatani, dua nikmat, mahbunun. Nah, ini Pak, dua nikmat mahbunun yang bisa bikin terlena, terkacaukan, bikin kita lalai ya, kira-kira gitu. Fihima, di dalam dua nikmat itu, kasirun minan nas, kebanyakan manusia, as-sihah wal farah, yaitu kesehatan dan nikmat keluangan waktu. Jadi kalau dikasih sehat, kadang kita lupa sama Allah, lupa sembahyang, lupa ngaji. Ustaz, malam Sabtu ngaji. Waduh, saya ada acara keluar kota. Ya bukan nggak penting Pak, semuanya juga penting ya. Refreshing itu penting nggak Pak? Tamasa penting, ziarah penting, semuanya penting. Di atas yang penting itu Bapak pilih yang penting-penting. Kalau kita Sabtu Minggu biasanya kita acara dengan istri, kondangan, santai, makan, kuliner kan, apalagi itu Pak. Tapi di antara kesibukan itu diisi. Jangan lupa juga beribadah. Kenapa? Rata-rata kita sehat, duitnya lagi banyak, ATM lagi banyak, pasti kita keluar kota, bikin acara keluar kota terus. Nggak apa-apa, keluar kota juga penting Pak, saya bilang, bukan nggak penting. Karena refreshing itu penting. Refreshing itu ada dua, refreshing jasmani dan rohani. Yang jasmani ya jalan-jalan, nade, puncak, ajak keluarga, makan, wisata, ziarah Wali Songo, ala barokah, ziarah-ziarah gitu Pak. Cari keberkahan itu, ajak keluarga. Walaupun anak-anak sekarang diajak ziarah susah apa susah? Susah mas, sekarang nggak ngerti dia ziarah apa, makam mau dikunjungin, ngapain, udah pada mati dikunjungin katanya. Apa gunanya ziarah kubur? Bapak-bapak yang rohaninya sudah tinggi, saya yakin tahu kenapa kita harus berziarah kubur. Setidaknya ziarah itu mengingatkan kita bakal mati. Yang kedua, tahu sejarahnya waliullah, wali songo ini. Yang ketiga, ada barokahnya. Yang ketiga, melalui wasilah beliau-beliau almarhum ini, karena rohnya itu, jangan salah Pak, roh waliullah, nabiullah itu masih apa sih di dalam Quran? Bal ahya'un walakin la tash'urun. Sesungguhnya masih hidup, walakin tapi sampean la tash'urun, tidak tahu. Yang tahu waliullah ya waliullah itu sendiri. Maka ketika orang ziarah ke waliullah itu, ya ada juga yang nggak ngepek gitu. Saya kesini tadi ngapain ya? Perasaan nggak dapat apa-apa. Ya makanya harus ada gurunya, harus ada ustadz, harus ada pembimbing. Sama kayak ziarah ke Rasulullah.
ke makam Rasulullah, bapak belajar dulu bagaimana cara ziarah, baca apa, kepada siapa. Wah, aku nggak bisa Ustaz. Ya, udah nurut aja sama kiainya. Nah, itu Pak, harus ada yang bimbing ya. Enak kalau ada yang bimbing. Jadi Pak, yang bikin kita lupa itu kalau sehat sama kesempatan. Maka gunakanlah kesehatan dan kesempatan ini mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar untuk mujahadah. Rasulullah itu dijamin masuk surga tapi masih rajin ibadah. Buktinya mana? Ini hadisnya. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya, bahwa Nabi SAW, karena adanya Nabi, yakumu, berdiri Nabi, minal lail, suatu malam, maksudnya sholat. Kalau Rasulullah malam bangun, kagak ada cerita nggak sholat malam. Beda sama kita ya Pak ya. Kalau kita belum tentu yang kencing, atau kita mengganggu bini lagi, bini dibangunin, bukan diajak sholat, diajak main. Ya nggak apa-apa Pak, habis main mandi terus sholat gitu ya. Itu juga penting Pak Ustaz. Iya. Ngajak bini, diajak zikir, cakep. Ngajak bini, diajak main boleh, lengan boleh, barang halal, ya kan? Masa kita suami istri nggak boleh main? Itu sesuatu yang halal. Dan itu sunnah juga, banyak sunnah. Ya, banyak cara menuju ke surga Allah itu banyak banget. Sama kayak wanita, perempuan tuh kalau pengen masuk surga sebenarnya minta ridho suaminya doang, ya Pak ya. Cium tangan suami, layanin suami, Pak, udah makan belum? Mungkin kopi, mungkin es, mungkin dingin, mau hitam, mau hijau. Bapak mau main seks sekarang, bontar malam atau pagi, ya istri mah gampang banget masuk surga. Kita laki-laki yang agak ribet Pak. Kalau bapak ahli ibadah, istrinya maksiat, istrinya nggak sholat, istri nggak pakai jilbab, anaknya nggak pada sholat, bapak dipertanyakan. Karena kita apa Pak? Suami ini pemimpin. Tapi kalau istri mah gampang dia. Bapak ahli maksiat, bapak tukang judi, tukang seks, tukang bermaksiat, istri tidak bertanggung jawab atas kesalahan suami. Tapi kalau kesalahan istri, bapak dipertanyakan. Misalnya bapak nih, saudara Abdullah, ente mau masuk surga, masuk. Ntar dulu, mau masuk surga baik. Bininya protes, ya kan? Bininya dia tidak melakukan ibadah. Kemudian anak-anaknya juga sama, nyetek botol, narkoba dan lain-lain. Amit-amit, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah jemaah. Yang penting tugas bapak itu sudah membriefing, nak sholat. Nak, kamu jangan minum. Nak, kamu jangan salah gaul. Nak, udah. Bapak udah ngomong kan? Sepakat nih Pak, mulai hari ini. Sudah ngomong kan? Tong, sholat tong. Sudah kan? Tong, masuk pesantren tong. Tong, baca Quran. Sudah kan? Selesai tugas Bapak Pak. Soal bocah itu nanti nggak sholat, dia bagaimana Bapak ketika dipertanggungjawabkan di akhirat sudah bilang sama Allah. Ya Allah, saya sudah suruh. Pagi-pagi saya udah gedor-gedor pintu tuh. Nah, subuh. Nah itu, anak-anak kita sudah kita kasih tahu, istri kita, Bu, pakai jilbab kalau keluar, jangan pakai seksi gitu, bikin orang lain nafsu. Omelin tuh istri bapak. Kalau belanja di mall, mau begini pakainya kayak apa tahu lah bapak sendiri kalau melihat wanita kayak gitu gimana, ya kan? Nelan ludah juga kan Pak. Nah sama itu yang bikin nafsu orang lain tuh bini kita yang bikin nafsu orang dosa. Siapa yang berdosa? Ya istri bapak, ya bapak juga. Maka jangan cuek Pak. Bodoh amat Ustaz. Bini saya mah ribet, susah banget diatur, dandan selalu lagunya, kayak apa tahu. Kalau diajak keluar, ya itu tugas kita Pak. Sampaikan dulu, kasih nasihat sekali, sabar. Masih bandel tuh tak suruh ngaji nggak mau, ikut majelis taklim nggak mau. Itu bini tuh. Bapak kalau punya bini kayak gini memang luar biasa nih. Ini ujian. Anak juga sama Pak. Kalau kita dulu dikasih tahu orang tua, sholat, siap. Ke masjid, siap. Anak sekarang, ke masjid, megang handphone, pintu dikunci, ya kan? Anak sekarang, luar biasa. Tantangan Bapak, yang penting tugas kita adalah menyampaikan. Anak sudah dikasih tahu, sudah dikasih nasihat, selesai. Nanti pertanggungjawabannya kepada Allah itu beda urusannya. Berbeda ketika Bapak tidak mengingatkan.
Nah, kalau istri enggak dia, walaupun suaminya enggak sholat, suaminya tukang apa tahu gitu Pak, asal dia udah cium tangan, minta ridho suami, bu enggak sholat kayak, oh surga tuh istri. Jadi istri enggak diganjel nanti di akhirat itu gara-gara dosanya suami. Tapi kalau dosa istri dan dosa anak-anak, bapak ikut keganjel. Setidaknya dipertanyakan, walaupun bapak bisa jawab dan bisa menyelesaikan. Dan yakinlah kita semua insya Allah masuk surga. Amin. Nah kalau bapak yang sholat gak masuk surga gimana urusannya? Bapak, kayaknya takut banget Pak. Berarti istri saya masih gini, berarti saya gak bisa masuk surga. Surga Pak, tenang aja. Yang penting ntar pulang bapak anaknya diingetin pakai handphone. Tong, baca Quran, lupa. Tong, habis kuliah pulang. Tong, walaupun kamu di kampus jangan lupa sholat. Kan begitu bapak ingatnya. Ini handphone nih, bisa untuk dakwah kepada anak kita. Insya Allah masih 12:30 kurang dikit. Bapak yang saya hormati, nah ini Rasulullah memberikan keterangan kepada kita, ngasih contoh Pak. Suatu malam kalau Rasulullah bangun hatta tatafattara qadamau, sampai kaki Rasulullah bengkak. Ngapain Ustaz? Fakultu, maka Aisyah berkata lahu kepada Rasulullah, lima tasnau hadza ya Rasulullah. Ngapain wahai Rasulullah, suamiku, kekasihku, pemimpinku. Waqad ghafarallahu laka, Allah udah maafin dosa Rasulullah. Ma taqaddama, dosa yang lalu, min dzambika, dari dosamu, wa ma ta'akhkhar, dan dosa yang akan datang. Ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Qala, maka menjawab Rasulullah, apalau hibbu anakuna abdan syakura. Kalau saya sholat tahajud, saya sholat sunnah, saya baca Quran ini, apa saya ini nggak pengen menjadi hamba yang bersyukur? Bukan minta diampuni Pak, kalau Rasulullah mah kagak punya dosa, dijamin masuk surga, tahajudnya terus sampai bengkak kakinya. Lah ya kita kebalikannya, dosa kita banyak, tapi bangun malam tahajudnya malas. Ini Rasulullah memberi semangat kepada kita agar kita bermujahadah di dalam beragama. Mujahadah ini bukan dalam konteks ibadah saja Pak, karena ibadah itu maknanya luas, termasuk bekerja harus mujahadah. Coba-coba aja kerja absen selagu-lagunya, datang selagu-lagunya, tidak mengembalkan kedisiplinan, diomelin sama atasan. Betul nggak Pak? Maka kerja harus disiplin, ya kan? Integritas, loyalitas, dedikasi yang tinggi, kerja keras, semangat, dapat duit banyak. Amin. Lah kalau malas-malasan, udah diomelin sama atasan, dapat surat teguran, di teman-teman juga jelek banget, duit orang gablek, orang-orang pada punya duit, kita kok orang punya, lu malas, gimana mau duit lu? Di subuh lu tidur, orang-orang udah pada tahu, mau ayam aja di subuh udah kabur, udah dapet nyaplok rezeki, ya Pak ya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Bapak gerak bismillah, bodo amat, rezeki urusan Allah. Jangan kantor absen, sarapan, kopi-kopi, olahraga singkat, apa yang perlu kita selesaikan, rezeki mah urusan Allah Pak, bukan atasan Bapak yang ngasih. Enggak toh, saya dilantik pejabat saya ini oleh atasan. Iya, yang lantik atasan Anda siapa? Atasannya lagi, atasannya siapa lagi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah Bapak harus gitu. Wasilahnya kita ini PNS, gajian tiap bulan, itu wasilah saja. Itu takdir itu dari Allah. Bapak nggak mimpi jadi PNS, Allah angkat. Kita nggak mimpi jadi pengusaha, Allah kasih pengusaha. Bapak juga sama anak-anaknya. Bapak jangan paksain anak Bapak sama kayak Bapak, nggak bakal bisa. Bapak punya anak 5, Tong. Kalau bisa lu ngikutin Bapak, kagak bisa. Ada juga yang kaderisasi terjadi. Bapaknya jenderal polisi misalnya, anaknya jadi polisi. Alhamdulillah. Bapaknya kiai, anaknya jadi kiai. Ada nggak? Ada. Alhamdulillah. Emang maunya orang tua dulu begitu tuh. Bapaknya kerja PNS, anaknya pengen PNS. Sudah Tong, PNS saja Tong. Pertanyaannya, apa kita mampu merubah takdir Allah? Sedangkan rezeki anak itu sudah tertulis.
Udah terus Pak, kita aja begini. Bapak coba dianalisa. Ya Allah, dulu saya kecil perasaan sekolah saya cita-cita saya apa? Kok sekarang jadi ini? Ada yang sarjana ekonomi, kerjanya bukan di ekonomi. Ada yang sarjana agama, kerjanya bukan agama, malah di tukang parkir misalnya. Ada juga sarjana hukum, kerjanya bukan di hukum-hukum, buka warteg. Aneh-aneh Pak. Coba lihat aja Bapak ikra. Nah inilah yang membuat kita harus semangat, bersyukur, bersabar, berjuang. Tidak harus ke Masjidil Aqsa Pak, nggak usah ke Palestina. Bapak berjuang di lingkungan internal keluarga kita sendiri, kasih contoh anak-anak kita supaya semangat, pendidikannya bagus, kesehatan bagus, masa depan bagus. Masalah jadi apa nak kamu, saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Bapak baru cakep. Jadi anak itu ketika ada, Pak, pokoknya kamu nanti kalau nggak jadi PNS, Bapak gua bukit, ya, Bapak bisa apa? Jangan paksakan anak kita menjadi seperti kita, nggak bisa. Walaupun ada yang bisa, Bapak ya, mohon maaf. Kalau Allah punya mau, mungkinkah? Ya mungkin ada urusan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua selesai kalau Allah yang punya mau. Tugas Bapak itu ya sekolah. Udah nak, pokoknya tugas Bapak kamu sampai S1, S2, S3. Bodoh amat jadi apa? Antarkan dia. Belum tentu jadi sesuai cita-cita Bapak, tapi tenang aja. Allah punya urusan. Ya Allah, Pak Ustaz, anak saya ketiga rumahnya ribet banget diatur sekolah, ke pesantren nggak mau Ustaz. Kira-kira mau jadi apa? Kira-kira jadi apa ini ya Bapak komunikasinya ke Allah. Malam hari bangun, ya Allah, bacain Fatihah, anak saya ini saya serangkul, udah saya didik, udah saya biayain. Saya udah maksimal, pala jadi kaki, kaki jadi pala untuk membiayai anak saya, terserah engkau ya Allah. Itu tawakal kelas tinggi. Kalau nggak stres kita Pak, punya anak 4, 5 pengen jadi kayak kita ya nggak bakal bisa lah. Pak Kiai punya pondok pesantren aja anaknya mau pengusaha, jadi apa tahu ada jadi dokter gitu Pak, beda-beda Pak. Itu semua sudah ditetapkan oleh Subhanahu Wa Taala. Bapak yang saya muliakan, itulah judul yang saya sampaikan, mujahadah di dalam ibadah. Kita semangat dalam menegakkan keadilan, semangat dalam jalan ibadah, semangat dalam bekerja, semangat dalam berinteraksi sosial, selamat di dalam menegakkan kebenaran di lingkungan kita masing-masing, dan semangat juga untuk fastabiqul khairat, berbuat yang terbaik, nggak usah gede-gede Pak, dari yang kecil-kecil aja. Kalau bahasa orang kampung saya, latihan jadi wong bener. Awake kabeh iki latihan jadi orang bener, pelan-pelan aja Pak, nggak usah lompatannya, nggak usah tinggi-tinggi. Dikit aja kita ingin jadi orang baik, insya Allah dicatat Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amal yang soleh. Amin ya Rabbal. Demikian yang saya sampaikan. Kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Mohon dibukakan pintu maaf.